Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi di channel Move and TV. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit bercerita tentang kemarin itu ada paket yang datang itu salah kirim. Di resi sama apa yang ada di isinya tuh nggak sama. Ini dia paketnya. Saya buka aplikasi Shopee-nya. Ini paket telah diterima ya. Ini saya pesan close up. Nah, yang datang itu ternyata bukan close up guys, tapi kayak rinso cair, sabun gitu. Terus saya ajukan pengembalian. Saya pilih nih alasannya dan upload ini foto-fotonya. Tambahin keterangan alasan pengembalian tuh apa gitu. Udah langsung saja saya isi. Nah ini padahal setelah saya teliti, kemarin itu nota yang ditempel di paketannya itu udah benar. Nota yang ditempel sama sellernya udah benar pada gambar yang pertama ini. Dan kesalahannya adalah pihak ekspedisinya itu salah nempel guys. Jadi yang tempelin itu resi saya, tapi barangnya bukan barang saya, bukan barang yang saya pesen. Jadi intinya ini kesalahan pihak ekspedisi lah ya. Saya bingung loh, gimana nih, kok nggak sama isinya? Setelah usut punya usut, ya memang ternyata yang ditempel notanya resinya itu udah bener dari seller. Tapi ternyata dari ekspedisinya yang salah. Saya pengen mengembalikan ini nih, gimana gitu. Terus saya cek di aplikasi Shopee-nya. Itu nggak saya tekan terima, pesanan diterima itu enggak. Jadi saya pilih ajukan pengembalian. Karena memang itu ya yang dianjurkan kalau misalkan isi dari paketan itu rusak atau nggak lengkap atau mungkin keliru atau mungkin juga nggak sesuai gitu, harus memang prosesnya seperti itu. Nggak langsung dibalikin ke kurirnya, marahin kurirnya itu enggak ya. Meskipun itu COD. Jadi ada sistemnya seperti itu. Prosedurnya memang seperti itu. Jadi di sini saya tulis untuk keterangannya, barang tidak sesuai karena tertukar dengan pembeli yang lain. Pihak JNT salah menempelkan stiker pada hal sudah ada nota dari seller. Nah, itu alasan atau keterangan yang saya tulis sebelum mengembalikan barang ini. Ya kan, saya kan pesennya ini pasta gigi close up gitu, 4 biji yang 160 gram kali 4 biji. Kira-kira beratnya ya 160 kali 4 palingan nggak ada 1 kilo lah ya, enteng gitu. Terus yang saya terima tuh kok berat banget. Nah dari situ udah janggal, ada yang aneh nih, jangan-jangan keliru. Ternyata keliru guys. Ya udah, terus habis ini pilih solusi yang diinginkan dan tunggu persetujuan penjual. Nah dari sini mau pengembalian barang dan dana atau pengembalian dana sebagian atau penuh tanpa pengembalian barang. Jadi di sini ada dua pilihan. Kamu mau mengembalikan barang dan dananya, atau kamu pengen gak dibalikin barangnya tapi dibalikin uangnya sebagian, apa seperti itu. Tapi ini tergantung dari persetujuan penjual juga ya. Kalau nanti pengembalian dana sebagian atau penuh tanpa pengembalian barang ya, kalau barangnya murah. Kalau barangnya mahal, masa nggak dibalikin ya kan? Ya harus dibalikin lah ya. Mending pilih yang atas saja, pengembalian barang dan dana.
Jadi barangnya kita balikin, dana kita dibalikin juga, seperti itu. Tapi sebelum ini, mungkin ada baiknya untuk menghubungi si seller terlebih dahulu. Jadi mungkin si seller punya nomor WhatsApp gitu ya, langsung saja dihubungin nomor WA-nya. Jadi nanti biar ada solusi nih. Solusinya gimana? Barangnya nggak sesuai bos, gitu. Jadi jangan terlanjur untuk menekan pesanan diterima, itu salah. Kalau memang ini solusinya pengembalian barang dan dana, nah ini tinggal kalian kirimkan, seperti itu. Jadi nanti barangnya dibalikin, dananya juga dibalikin, gitu. Dana pengembalian 35.997 itu kemarin habisnya segitu ya. Jadi kalau misalkan barangnya udah kita kirimkan, baru dananya dikembalikan. Entah itu untuk pengiriman ke kurir, kita ngembaliin barang itu ditanggung sama aplikasi atau enggak, belum saya coba. Karena memang ya belum saya coba. Itu apakah kita yang harus bayar ongkirnya atau mungkin kayak sistem Shopee gitu ya. Jadi udah ada kerjasama kan sama si ekspedisi, jadi nanti dikasih resi gitu, misal JP sekian sekian sekian. Nah seperti itu mungkin seperti itu. Jadi ini ada opsi pengembalian barang dan dana atau pengembalian dana sebagian atau penuh tanpa pengembalian barang. Jadi pilih yang mana? Kalau saya memilih pengembalian barang dan dana. Tapi sebelumnya saya chat dulu nih sellernya. Bang, ini gimana ini? Pak, barangnya gak sesuai. Saya pesan close up pasta gigi, yang datang kok rinso gitu ya. Terus kenapa bisa tertukar nempel stikernya? Terus sellernya bilang, JNT Pak yang salah. Ini saya coba gimana terusannya? Terus saya balas, terus gimana ini solusinya? Barang saya tertukar sama siapa ya? Terus si seller, bentar ya om, saya tanya dulu nanti gimana. Seperti itu. Terus sepertinya JNT salah pasang stiker. Kalau lihat nota kecil toko memang sudah sesuai isi. JNT asal pasang stiker, gak dilihat nomor resi dulu. Si seller jawab, iya ini lagi koordinasi kak. Jadi memang si sellernya itu nggak tahu kalau ini benar-benar tertukar nempelin stikernya. Mungkin karena saking banyaknya, jadi seperti itu. Terus saya bilang, belum saya buka, soalnya berat. Saya nerima aja udah ada yang aneh, masa close up 4 biji seberat ini. Padahal udah saya buka, saya intip atasnya doang. Nggak sampai saya buka semuanya, saya intip dikit. Terus, iya kak, nanti ada kurir yang ambil ini lagi. Punya sampean mungkin akan ditukar ke yang duanya. Itu maksudnya punya saya itu akan ditukar sama yang asli pesanan saya itu. Terus jadinya di aplikasi gimana? Dibiarin dulu apa ajukan pengembalian? Biarin dulu kak. Bilang kayak gitu, biarin dulu kak. Masih info JNT nih. Terus nggak berselang lama itu ada kurir yang ngambil, kurir yang tadi itu ngambil barangnya, katanya keliru. Cepat banget ini. Iya, barusan sudah diambil sama kurirnya. Ya udah, akhirnya diambil. Sip, nanti ditukar yang benar kak. Maaf ya kak, jadi lama. Nah ini padahal sampai sekarang H+1 itu belum saya terima barangnya. Entah itu barangnya sekarang ada di mana, tertukar sama siapa, itu juga belum ada informasi. Jadi belum tahu barangnya seperti kelirunya di mana gitu. Apakah yang nerima itu
bakalan diem aja atau mungkin juga komplain juga nggak tahu ya kan. Jadi nanti informasinya seperti apa juga nggak tahu. Nah ini baru pertama kali sih kalau kayak gini. Mending kalau misalkan yang dipesen itu nggak sesuai karena kesalahan dari seller, misalkan itu ya saya ajukan pengembalian tadi dana sama barang. Tapi berhubung ini kesalahannya dari pihak ekspedisinya, ya saya tunggu apakah nanti dikirim lagi yang aslinya ketemu, entah kemana ya yang aslinya ya. Karena kan kalau nempel stiker kayak gitu kan pasti banyak banget. Nggak tahu nyampainya di mana punya saya, apakah sudah di odol apa ya, dibuka gitu terus orangnya diem aja atau mungkin orangnya malah komplain, ya nggak tahu ya. Soalnya yang saya terima itu barangnya salah dan pesanannya itu juga sedikit, nggak nyampe 30.000 lah, nggak nyampe 20.000 sepertinya. Itu memang ya masa sih saya habisnya kan 12.000 kali 4 itu udah berapa, 24 tambah 24, 48 lah ya, hampir 50.000 habisnya. Tapi yang saya terima cuma 20.000, ya saya nggak mau lah ya. Jadi saya pilih untuk mengembalikan saja. Jadi ya itu belum ada informasi lagi. Terus di aplikasinya itu saya pilih ini, bukan saya tekan terima pesanan itu enggak, tapi saya pilih perpanjang masa garansi. Jadi masa garansinya itu diperpanjang kan. Keterangannya di aplikasi itu kan udah diterima, pesanan udah diterima, berarti saya udah nerima dong. Jadi biar dananya nggak otomatis ke sellernya, padahal barangnya kan sudah saya balikin ke kurirnya. Jadi biar dananya nggak otomatis sehari setelah diterima itu nyampe ke seller. Jadi ya saya tekan itu tadi, perpanjang masa garansi. Jadi tambah 3 hari, otomatis 3 hari ke depan itu kalau misalkan saya belum menekan ini terima pesanan, itu dana belum nyampe ke sellernya, seperti itu sih. Nah mungkin itu aja video untuk edisi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.